anak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian? Baik-baik, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Syukurlah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Emia, bisa dipimpin doanya, Nak? Bisa, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Emia karena sudah memimpin doanya. Ini kan pertemuan kita yang pertama, jadi kan kita belum saling kenal. Perkenalkan, nama Ibu Winda Hertati Kristina Pardede. Meskipun kita pembelajarannya secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran agar kelak kalian bisa mencapai impian kalian dan kalian bisa berguna bagi orang tua dan negara kita ini. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Baik, Ibu. Emia Margareta. Hadir, Ibu. Riri Aryani. Riri. Hadir, Ibu. Longga Yestrida. Hadir, Ibu. Ya, Nak. Hadir, Bu. Longga Yestrida. Morita Simanjunta. Hadir, Bu. Dina Simamora. Hadir, Ibu. Tiara, bisa di-on cam kan, Nak? Halo, Tiara. Ya, Ibu. Biar Ibu bisa mengenal kalian ya, harap kameranya dihidupin. Tiara Sesa Zagita. Hadir, Bu. Mila Rosa Saragi. Hadir, Ibu. Bagus Pranata. Saya, Ibu. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan bahan makanan, yaitu tentang pokok bahasan, daging, dan hasil olahnya. Baiklah, Ibu akan menampilkan PPT-nya ya. Kita akan mempelajari tentang pengetahuan bahan makanan, daging, dan hasil olahnya. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu agar kalian dapat memahami pengertian daging, mengetahui jenis daging, mengetahui struktur daging, memahami manfaat daging. Yang selanjutnya ada definisi daging. Untuk definisi daging, Ibu ingin Emia untuk membaca definisi daging menurut Departemen Perdagangan. Baik, Ibu. Saya akan membacakan definisi daging. Definisi daging menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007, daging adalah urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat dan sewaktu dipotong. Baik, terima kasih Emia. Selanjutnya definisi daging menurut Suparno. Untuk Longga tolong dibacakan, Nak. Daging menurut Suparno. Jadi definisi daging menurut Suparno, daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Longga. Jadi, daging itu adalah bagian yang lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Mungkin anak-anak Ibu pernah mendengar karkas dan daging. Karkas dan daging itu memiliki perbedaan. Kalau karkas itu daging yang belum dipisahkan dari tulangnya atau masih melekat pada kerangka. Sedangkan daging itu bagian yang sudah tidak mengandung tulang atau tidak melekat pada kerangka. Kalau dilihat dari segi kuliner atau segi pengolahannya, daging itu disebut juga dengan meat yang artinya daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Itu ada contoh karkas dan daging. Contoh hewannya itu sapi, domba, kambing, dan babi.
Jenis-jenis daging. Yang pertama itu ada daging sapi. Daging sapi itu warnanya warna merah segar. Apabila terkena oksigen, warnanya itu akan berubah menjadi warna merah ceri. Dan lemaknya itu berwarna kuning. Yang kedua ada daging domba. Dagingnya itu lebih merah gelap daripada sapi, seratnya halus dan lemaknya itu berwarna putih. Hampir sama dengan daging domba, daging kambing itu juga memiliki lemak yang berwarna putih, tapi warnanya itu lebih pucat daripada daging domba. Yang keempat itu ada daging babi. Daging babi itu warnanya lebih pucat dan seperti warna merah muda, dan di bokong atau bagian punggung daging babi itu lebih banyak mengandung lemak. Dan daging babi ini tidak semua orang mengonsumsinya, hanya beberapa agama dan suku saja. Selanjutnya ada struktur daging. Struktur daging itu terbagi dua. Yang pertama itu komponen fisiknya itu ada kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf. Komponen utamanya itu ada jaringan otot, lemak, ikat, tulang, dan tulang rawan. Kandungan dalam daging itu, daging mengandung lemak, mineral, asam amino esensial. Daging dikatakan sebagai protein tinggi karena mengandung lemak itu tadi, dan zat gizi yang terkandung dalam daging ada zat besi, zinc, selenium yang tidak boleh kita sepelekan. Manfaat daging. Pertama itu sebagai sumber protein tinggi. Sebagai sumber protein tinggi itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan dan pemeliharaan kesehatan tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Kalau dalam 4 sehat 5 sempurna itu, daging itu berfungsi sebagai salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan gizi dari daging tersebut. Yang ketiga, ada bahan campuran. Kita dapat menggunakan daging itu sebagai bahan campuran dalam pengolahan makanan seperti dalam pembuatan spaghetti, pizza, dan hamburger. Dan daging itu juga bermanfaat sebagai sumber vitamin, lemak, dan mineral. Selanjutnya itu ada ciri daging. Ciri-ciri daging yang baik itu bisa dibacakan oleh Dina, Nak. Bisa, Bu. Ciri-ciri daging yang baik diantaranya, pertama itu daging mempunyai warna yang segar. Dua, tekstur dagingnya masih kenyal, tidak kaku, tidak lekat di tangan agar lembab. Tidak berwarna ungu kebiruan, apalagi kehitam-hitaman. Tidak berlendir dan tidak berbau basi, tidak berbau asam dan tidak berbau busuk, Bu. Terima kasih, Dina. Sampai Baik, Bu. di sini, ada yang ingin bertanya, Nak? Mila. Saya, Ibu. Ya, silakan, Nak. Mila. Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan, Bu, apa penyebab warna daging itu berbeda, Ibu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Penyebab daging itu warnanya itu berbeda itu karena ada zat mioglobin yang terkandung dalam daging. Semakin aktif hewan tersebut, maka zat mioglobin di dalam daging hewan tersebut akan semakin banyak atau semakin besar. Contoh hewannya itu yang aktif itu seperti daging sapi dan daging kambing. Dagingnya itu lebih merah daripada daging babi karena zat mioglobin di dalamnya lebih besar. Seperti itu ya, Nak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan, Dina. Saya ingin bertanya bagaimana agar daging sapi itu bisa empuk, Bu. Baiklah, terima kasih. Cara agar daging sapi itu empuk, kita bisa dengan memukul-mukul daging sapi itu dengan alatnya. Dan kalau perlu, kita juga melumuri daging sapi itu dengan jahe. Jahe yang sudah dihaluskan kita lumuri sebelum kita memasaknya. Baiklah, apakah Sepertinya masih ada tidak yang ingin bertanya? Ibu. Sepertinya tidak ada, Ibu. Baiklah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran.
Disimak ya anak-anak. Halo semua, perkenalkan saya Winda Hertati Kristina Pardede. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengetahuan bahan makanan kelas 10 kompetensi keahlian tata boga pada pokok bahasan daging. Daging atau meat adalah daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Perbedaan daging dan karkas. Kalau daging itu bagian yang tidak mempunyai tulang, sedangkan karkas daging yang masih melekat pada tulang atau kerangka. Contoh hewan berkaki 4 yang dipelihara dan dapat dikonsumsi. Yang pertama itu ada sapi, yang kedua ada domba, daging kambing, dan daging babi yang dikonsumsi oleh beberapa suku dan agama. Manfaat daging sebagai sumber protein tinggi, sumber pangan, bahan campuran makanan, mengandung vitamin, lemak, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Hasil olahan dari daging. Yang pertama olahan daging sapi itu ada bakso sapi, rendang. Yang kedua olahan daging kambing itu ada sate kambing, kare kambing, dan oseng domba. Yang ketiga olahan daging babi. Yang pertama ada babi panggang karo, yang kedua sapang. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ibu sudah menampilkan video dan menjelaskan beberapa materi tentang daging dan hasil olahnya tadi. Sekarang Ibu akan mengadakan post-test. Ibu akan menanya kalian satu persatu ya. Pertanyaan pertama itu, Ibu ingin bertanya kepada Tiara. Menurut Tiara, apa yang dimaksud dengan daging, Nak? Daging adalah bagian yang lunak pada hewan yang sudah tidak memiliki tulang dan yang dihasilkan dari hewan yang berkaki 4 yang dipelihara khusus. Baik, jawabannya bagus Saya sekali. begitu jawabannya, Ibu. Baik, jawabannya bagus sekali. Terima kasih, Tiara. Pertanyaan yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Morita. Sebutkan jenis-jenis daging. Baik, Bu. Jenis-jenis daging itu ada daging sapi, ada daging domba, ada daging kambing, kemudian ada daging babi atau daging non-halal. Baiklah, terima kasih kepada Morita. Pertanyaan yang ketiga itu, apa manfaat daging? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, Ya, Riri, silakan, Nak. jadi manfaat daging itu adalah satu, sebagai sumber protein tinggi, yang kedua, sebagai sumber pangan, ketiga, sebagai sumber bahan campuran, yang keempat, sebagai sumber vitamin, lemak, dan mineral. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Riri. Pertanyaan keempat itu, Ibu ingin bertanya kepada Emia. Tolong Emia sebutkan contoh hasil olah dari daging. Baiklah Ibu, saya akan menjawab contoh hasil olahan dari daging. Yang pertama itu ada sate kambing, kari kambing, oseng, babi panggang karo atau saksang, bakso sapi, dan rendang, Bu. Terima kasih. Berarti anak-anak Ibu semua menyimak ya apa yang Ibu jelaskan dan yang video Ibu tampilkan tadi. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Jadi, daging itu adalah bagian lunak pada hewan yang tidak memiliki tulang atau tidak melekat lagi pada kerangkanya dan dapat dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Daging itu diperoleh dari hewan yang berkaki 4 yang sengaja dipelihara seperti sapi, domba, kambing, dan babi tadi. Daging juga mengandung protein yang tinggi yang sangat bagus bagi kesehatan tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu simpulkan. Oh iya, Ibu juga sudah menyiapkan LKS kalian. LKS-nya seperti ini gambarannya. Ibu sudah membuatnya ke Google Classroom. Dan kode untuk mengaksesnya itu sudah Ibu bagikan ke grup. Nanti kalian bisa login dari situ ya anak-anak. Jangan ada yang terlambat untuk mengumpulkan tugasnya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baiklah.
sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi ini, ada yang ingin memimpin doanya? Saya, Ibu. Silakan, Tiara. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Tiara. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya karena sudah memperhatikan Ibu tadi menjelaskan. Semoga kita sehat-sehat selalu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.